Eh, ya, aku coba nyambungin tiga lingkaran tadi ya yang kita bahas ke kejadian-kejadian yang sedang berlangsung di Indonesia gini ya. Aku tadi juga ada mendengarkan marah dan intensitas cinta gitu ya. Aku akhir-akhir ini lagi coba gitu pakai alat yang heart math itu, Ya. unik gitu ya. Ternyata dari kemarahan itu juga bisa tercipta koherensi gitu. Kita emosi marah, kita bisa tercipta koherensi. Emosi senang, cinta juga koherensi. Sekarang tinggal kita mau transmute itu kemana gitu kan. Nah, dari tiga lingkaran tadi, cipta, karsa, dan rasa gitu ya, menurut aku dari kejadian-kejadian yang berlangsung ini, memang fully dia di horizontal line itu, di justice, apa, kekuasaan itu ya, di power orang-orang ini. Dan Kenapa keadilan. bisa, ya keadilan, kenapa bisa kayak gitu gitu. Sebenarnya itu yang banyak faktor gitu ya. Apakah, karena saya juga sempat baca gitu ya, di tambang yang di logging gitu ya, itu mereka pun sebenarnya pemangku-pemangku jabatan itu punya konsultan gitu sebelum mereka bergerak ke situ gitu. Dan konsultannya juga konsultan-konsultan luar kayak McKinsey, EY dan segala macam gitu ya, yang termasuk big four-nya di dunia gitu. Dan mereka bilang sebagian part of Indonesia ini kalau kita masih buat untuk misalnya logging atau tambang nikel itu masih boleh gitu gitu kan. Nah, apakah itu karena satu, mungkin dari pemangku jabatan itu malas, dia nggak mau punya kehendak tadi, apa tadi karsa ya, hendak untuk menggali lebih dalam. Apakah benar kata-kata konsultan seperti ini? Dia main telan saja, berarti lalu nggak terciptanya eh, eh, tambang yang dingin. Sebenarnya tambang itu menurut pribadi gitu ya, menurut itu dibutuhkan juga gitu loh, menurut menurut saya gitu ya. Selama karena yang saya pelajari itu hal-hal ini tuh pun akan membantu develop dari teknologi di dunia gitu kan, hal-hal barang-barang ini. Sehingga nggak bisa juga kita salahkan gitu. Cuma memang nggak terciptanya keseimbangan di situ. Bukan karena kita eh, apa ya menolak mentah-mentah gitu loh. Nah tadi dari karsanya dia eh, nggak ada kehendak untuk menggali lebih dalam. Jadi knowledge-nya menurutku jadi dari knowledge, dari kemalasan, dari human-nya sendiri gitu loh. Jadi itu yang tercipta sekarang. Nah, saya selalu percaya gitu, ordo ad chaos gitu. Jadi keteraturan itu akan muncul setelah adanya ke apa ya, chaos tuh, berantakan kehancuran gitu. Nah, nanti dari sini baru tercipta sintesa dari uh, tesis itu. Berarti Gitu. chaos itu orang bilang itu kan chaos karena dia nggak mengerti pola. Tapi di dalam Benar. chaos itu sebenarnya kan ada pola. Ya, kita udah mesti lihat polanya kan. Polanya di sini Ya, ada justice, power sama yang berdaulat itu keadilan yang tidak adil gitu ya, kekuasaan ya, yang semena-mena sehingga itu yang berdaulat ya. Kan gitu. Dalam benar. alam semesta respons. Nah, sekarang tesisnya kata Tovan kita harus punya karsa. Nah, tadi di karsa itu kehendak. Pertanyaan saya, kalau kita mau melakukan karsa dan kehendak, itu kita harus kembali ke lingkarannya Wawan dulu. Kita harus ke daya cipta dulu, ya, untuk melakukan karsa. Itu kalau enggak seperti teman-temannya Pak Edi tadi, mereka ya karsanya begitu, dianggap yang terbaik, belum tentu yang terbaik. Jadi kita harus ke daya cipta dulu. Itu ini kan mau kita transmutasi kan. Kalau kita mau transmutasi keadaan yang seperti ini, berarti kita harus ke potensial dulu kan. Energi potensial ini kan sudah aktual energinya. Energi yang potensial di aktif, ada respons dari alam semesta, terjadi aktual seperti ini. Nah, sekarang kita mau transmutasi, kita harus kembali lagi ke awal lagi kan, ke potensi. Sedangkan tadi Daniel mengatakan bahwa itu creativity, semuanya harus kembali ke situ dulu. Jadi kita tidak bisa melakukan karsa kalau kita belum mendapatkan ide yang benar dari daya cipta kita itu. Itu betul nggak, Pak Wan? Atau teman-teman yang lain? Nggak bisa reaktif, maksud saya. Harus kembali lagi ke situ. Itu transmutasi itu begitu, bukan reaktif. Itu betul nggak? Lingkarannya Pak Wan harus begitu. Melakukan karsa itu tidak bisa merupakan urutan cipta, rasa ini. Begitu ada aktualisasi, kita harus kembali lagi ke daya cipta untuk menyelesaikan, untuk melakukan kehendak itu.
aku lihatnya gini, Prof. Di mana seperti Prof katakan seperti ini tadi, di sini saya menyebutkan di sinilah cipta berada, Prof. Karena di sini ada justice tentang cipta keadilan, dan ini harus dibarengi dengan rasa keindahan, Kebenaran. kebenaran. Iya. Baik. Bagaimana karsa itu dibentuk? Karsa itu berarti kita harus ada Pitagoras, Prof. Seperti ini. Ya, ya. Kita pakai segitiga. Jadi ini saling berhubungan, Prof. Jadi makanya kemarin itu pikir aku liar, kenapa? Bagaimana memasukkan persegi ke dalam lingkaran dan juga segitiga di dalam lingkaran. Ternyata Mas Dharma langsung ada sebuah gambar berupa piramid gitu loh, Prof. Di situ ada angka-angka 51,85, ada 76,3. Itu selaras sekali dengan yang kita obrolkan seperti ini, Prof. Ya. Oke. Kalau gitu, you setuju bahwa untuk melakukan karsa harus ke daya cipta dulu, energi potensial. Iya, yang ini yang bawah ini harus. Ya, karena tesis parat kita ada potensial, energi potensial teraktifkan, lalu ada respons, teraktualkan seperti ini. Sekarang kita mau transmutasi dengan karsanya Tovan. Untuk karsa Tovan berarti kan ada daya cipta, harus ada daya cipta. Nah, sekarang daya ciptanya gimana? Sekarang saya ingin tanya, potensi daya cipta kita itu terbatas atau tak terbatas? Tak terbatas. Tak terbatas. Gimana teman-teman? Tidak terbatas, Bro. Tidak terbatas. Nah, logika kita terbatas nggak? Logika kita dibatasi. Dibatasi ketidaktahuan. So ini kuncinya nih, daya cipta nih di sini nih. Ada potensi yang nggak terbatas, tetapi logika kita dibatasi. Logika kita dibatasi antara lain oleh indera kita, oleh pengetahuan kita, sehingga logika itu ada limitnya. Nah, berarti kalau kita lihat bangsa Indonesia rata-rata kesadarannya itu anger, kemarahan 150, karsa kita tuh nggak bisa biasa-biasa, nggak bisa pakai logika yang biasa. Sekarang gimana kita nggak pakai logika yang biasa, kita mau mengambil potensi ini, tapi dibatasi oleh logika kita. Betul nggak? Tadi kan Pak Edi mengatakan nggak punya akses ke sini. Itu kan logika. Betul nggak? Ya, empati itu logika. Daya cipta itu nggak pakai logika, bro. Kalau kita mimpi itu pakai logika nggak? Bisa terbang gitu, pakai logika nggak? Kita bisa tembus dinding. Daya cipta tuh itu. Nah, sekarang pendekatannya Tovan mau pakai pisau bedah, itu pakai logika-logika dengan indrayu atau logika yang di atas itu. Kalau menurut saya logika spiritual gitu ya. Logika sebenarnya antara spiritual sama fisik ada, tapi nanti aja ya. Pakai caranya gimana kita mengakses potensi yang nggak terbatas dari kosmik dengan kita yang terbatas manusia finite, tapi kita mau download itu tuh. How to do that? Sehingga begitu you ucapkan itu, begitu ide you itu, nggak ada lagi perdebatan. How you do that? Nah ini gue serahkan, silakan. Gimana kalau jembatannya adalah error, Prof? Oke, explain. Jadi tadi ya, dari daya cipta, dari creative force muncul rasa terus ke karsa tadi. Nah, waktu dia masuk ke implementasi ya dan manifestasi di karsa tadi, dalam implementasinya terjadi kesalahan gitu. Nah, ketika terjadi kesalahan, kita belajar dari kesalahan untuk develop tadi daya cipta kita ini sebagai manusia. Jadi logic itu bisa expand juga kalau kita bisa belajar dari kesalahan, intinya itu. Agree, itu kan Tovan tadi pendekatannya kan gitu.
dibedah, lihat kesalahan-kesalahan masa lalu. Tapi masih limited kan itu. Masih dia hanya expanding aja, bukan Ya, berarti dia ya. Dia hanya ah, memperluas cakrawalanya aja. ya. Kita ini beyond spirituality. Ya. Daya ciptanya saya tanya, Wawan, yang dimaksud daya cipta itu, apakah daya cipta berdasarkan logika kita, understanding kita, pengetahuan kita? Padahal potensi ini tadi semua mengatakan tidak terbatas, sedangkan logika kita terbatas. So the key is bagaimana kita bisa mengakses potensi yang nggak terbatas. Kita bicara energi potensial ya, kan kita mau transmutasi. Kalau transmutasi, parat itu harus ke potensi dulu. Kita tahu ada potensi yang terbatas, berarti apa? Kita harus aktifkan dulu kan. Kalau parat kan aktifkan, sehingga ada respons dari diri kita dan dari orang sekeliling kita, ada respon teraktualisasikan yang baru. Ya, jadi kita sekarang harus masuk ke energi potensial yang tidak ada batasnya. Bagaimana kita mengaktifkannya? Berarti kan kita harus aktifkan. Kalau yang kita aktifkan logika nggak bisa, bro, karena terbatas. Jadi pertanyaan saya, apa yang tidak terbatas sehingga kita bisa mengaktifkan potensi itu? Make sense nggak ininya? Pertanyaan saya. Melalui apa? Melalui Kalau imajinasi. Melalui imajinasi. Imajinasi itu peranannya di situ. Kalau imajinasi itu ada logika nggak? nggak ada. Kalau dia berimajinasi, vibration itu akan kuat banget. Ya. Dan ketika you berimajinasi, baru muncul rasa. Kalau you nggak kalau you hanya mau karsa aja, karena kemarahan atau karena love itu nggak, potensinya belum maksimum. So, di sini justru beyond spirituality itu kita punya experience bagaimana kita melakukan itu dengan imajinasi. Nah, ada orang-orang yang bisa berimajinasi hanya dalam 10 second, ada orang yang harus dalam 10 minggu. Gitu. Nah, itu ditentukan oleh apa? Oleh level keilahian kita. Ya, level keilahian kita itu bagaimana kita merespons terhadap truth, beauty, goodness. Karena sekarang yang berperan itu yang di sini kan. Nah, sekarang kita bagaimana merespons ini? Imajinasi, bro. Itu dulu, setuju nggak? Coba diskusi dulu. Saya setuju, Prof. Imajinasi itu kita sebut visi, Hmm. memperkuat visi. Visi yang tajam. Semakin jadi dari waktu ke waktu itu harus terus diimajinasikan untuk memperkuat visi apa yang kita inginkan itu. Setuju, Itu yang teman-teman? penting. Setuju, Pak Edi? Visi. Visi itu dari kata vision, penglihatan. Mulai dari situ. Elemennya salah satu itu, vision. Betul? Wah, keren Betul. banget ya Jember. Udah kayak rock and roll. kan. Ramai di sini. Tuh anak-anak muda lagi ngumpul membicarakan hal yang sama. Mereka mau Bagus. berbuat lah. Jadi lanjut aja Prof, ya nyimak Prof. Ya, kalau kita berbuat, terjebak, bro. Daya kita karakteristiknya Wawan tuh harus daya cipta dulu. So, Ya di sini untuk ini dah merampungkan kayak kita dah di sini Prof. Menyepakati apa yang bisa dilakukan gitu dari hal yang kecil yang seperti yang dibilang Ko Edi tadi. ya itu Gimana karsa. mereka Itu masuknya ke karsa, bro. Nanti. Makanya saya mau kembalikan, jangan kita terjebak langsung ke karsa. Karena karsa itu ada level kualitasnya. Kualitasnya rendah atau tinggi. Gitu. Tergantung dari daya cipta kita. Gimana Pak Gade? Kayaknya sih bisa, Prof, dengan begini energi kita, Prof. Biasanya beli jimar ini pelakunya, Prof. Dengan di Bali itu kan ada istilahnya nerang tuh atau pawang hujan, Prof. Dengan metode alam imajinasinya, jadi awan itu bisa gini dia, bisa berubah jadi gini, jadi terang gitu. Mungkin metode itu kita kembangkan dengan cipta kita menyebarkan cinta kasih ke
ke universal ke Ya ke gininya Jember ke apa ya, namanya? Jember. Tapi Ah, ada usulan dari Pak Edi bagus banget. Itu harus hmm, dilakukan secara kolektif. biar Imajinasi bisa si A, si B sama ya. si C kalau berbeda-beda gimana tuh? Makanya harus kolektif. Makanya di sini kita mau menyamakan visi itu dulu. Ya, daya cipta untuk mendapatkan potensi yang tertinggi itu apa? Pendekatannya apa dulu yang nomor satu? Ini ngawur nggak di alasan pembicaraan saya ini arah itu? Enggak, Prof. Enggak. Budaya, saya di sini menggunakan budaya, Prof. Pendekatannya, Prof. Oke. Dan di setiap tempat itu kan ada desa kalau patrolnya dia, Prof. Biar sesuai gitu. Jadi Oke. tidak bentrok. Itu Nah, yang ini saya budaya ya pendekatannya ya. Nah, budaya. Jadi budaya itu maksudnya budaya Bali. bukan, Prof. Bukan. Saya gali budaya yang di sini, Prof. Sesuai desa kalau patrolnya itu. Oke. Sesuai apa yang pernah ada di sini dan bermanfaat untuk umat gitu. Itu yang tadi gitu. Oke, budaya ya. Sekarang kalau ada satu persoalan seperti sekarang ini ya, nasional nih sifatnya ya. Terjadi persoalan itu karena budaya atau karena sistem? Sistem. Karena budaya artinya kekuatan kebijaksanaan. Right. Makanya diskusi. Semua yang terjadi ini karena budaya atau karena sistem? Karena kalau pakai tesisnya Daniel bahwa itu sistem, lalu pakai pendekatannya Ki Jember bahwa ini budaya, nggak nyambung kan? Sistem ini kan dibentuk oleh kekuatan kebijaksanaan yang rendah. Kalau sistem ini sifatnya self-destruct. Jadi gimana teman-teman? Pendekatannya mana? Kejadian ini disebabkan budaya atau karena sistem? Jadi kan gini Prof, dari 11 unsur budaya itu mulai dari bahasa, aksara, tatanan diri ya, salira, tata keluarga, sosial, tata sosial, seni, pengetahuan, politik, filsafat, sampai belief system ya, ada 11 tuh, termasuk ekonomi. Nah, budaya itu ya, kebudayaan itu kan sekomprehensif itu. Tapi mengapa terjadi perusakan dan segala macam itu? Karena sistem di kita tidak melindungi budayanya. Sekarang Kementerian Pariwisata ya, Kementerian Kebudayaan, mereka menjadikan budaya ini sebagai komoditas, bukan sebagai sesuatu yang harus dijaga kedaulatannya gitu. Dari 11 unsur kebudayaan. Itu saya ngerti. Sorry ya Pak, supaya saya Oke. nggak. Ini budaya atau sistem. Misalnya gini, kalau you nonton sepak bola di Italia, bro, itu yang nonton tuh 100.000, bro. Begitu you keluar dari stadion, stadionnya bersih, bro, lawannya bersih. Coba you nonton sepak bola di Persib aja lah, atau di Bung Karno. Begitu sudah ada pertandingan sepak bola, itu kotor semua sampah, bro. Itu karena sistem atau karena budaya? Itu dulu, sempit dulu, bro. Nanti baru kita melebar ke apa yang terjadi sekarang. Kita lihat aja sepak bola, masa banyak, nonton bola, terhibur, begitu keluar, itu kotor semua, sampai jalan-jalanan kotor. Bro. Tapi di luar negeri enggak. Di Italia enggak gitu. Sistem atau budaya? Ya, makanya di situ tadi Prof, budaya yang bermanfaat. Kita mengambil budaya yang bermanfaat. Kalau itu tidak bermanfaat, ya kita buang, kita rubah menjadi bermanfaat. Ya gimana tuh soal sepak bola itu? Soal sepak bola kotor, tiap kali ada itu mentality kalau itu, Bro. Iya. Oke, mentality. Oke, apalagi? Atau sistem? Habit itu, Bro. Habit itu jadi habit karena budaya atau karena sistem? Kembali lagi saya. Oke, habit itu karena budaya atau karena sistem? Karena budaya. Dibentuk oleh mental kolektif. Oke, epigenetik. Mental kolektif itu dibentuk oleh budaya atau oleh sistem? Kenapa di Jepang itu nggak terjadi? Oleh budaya. Budaya yang nggak terjaga. Budaya kan bud artinya kebijaksanaan, daya artinya kekuatan. Jadi budaya artinya kekuatan kebijaksanaan. Jadi
budaya itu ada yang budaya rendah, ada yang budaya tinggi. Kalau Ya, tapi itu kan budaya itu kan menjadi satu tradisi kebiasaan karena ada sistem kan. betul. Nah, sekarang contohnya ya, katakanlah sepak bola ini ya, soal sepak bola ini. Penonton keluar bawa kacang, bawa es krim, udah nggak ada kertasnya dia buang kemana. Itu karena budaya atau karena sistem, karena habit. Tapi coba disiapkan keranjang-keranjang sampah, ya, disiapkan campaign, habis nonton bola. Itu kan informasinya belum masuk, bro. Karena kita nggak punya sistem. Sistemnya membiarkan kita jadi budayanya seperti itu. Kalau misalnya nonton sepak bola, lalu kita taruh keranjang sampah, lalu ada informasi yang masuk ke sana, dia akan jadi budayanya jadi lebih tinggi. Contohnya ya, orang Indonesia yang selalu buang-buang sampah kalau kita nonton sepak bola. Kalau dia nonton sepak bola di Jepang tuh dia patuh tuh sama budayanya. Nah, orang Indonesia yang kerja di perusahaan Jepang datang tepat waktu dia. Tapi begitu dia udah keluar dari perusahaan Jepang itu di luar ya ngaret lagi janjian sama temen jam 7, jam 8. Ngerti nggak? Tapi begitu di dalam sistem, dia itu patuh. Karena di dalam sistem itu ada punishment and reward. Nah, yang terjadi ya ini semua malapetaka ini karena kita bilang budaya korupsi. Budaya korupsi atau sistemnya yang membuat sehingga orang bisa korup. Bisa pembalakan hutan, nggak merawat lingkungan. Jadi ketika kita mau dengan pisau bedahnya Tovan, itu akan banyak banget. Apanya? Ada sistem yang salah atau budayanya? Prof, aku agak nggak setuju tadi yang kalau dibilang sistem kayak disediakan tempat sampah. Orang tempat sampahnya di depan mata, ada tulisan gede-gede, dilarang merokok aja tetap dilakukan kok. Berarti ada yang kurang. Selain tempat sampah itu kan salah satu aja tempat sampah. Kalau saya ngelihatnya gini, Prof. Sistem itu terbentuk ketika ada gesekan dari kekuatan kebijaksanaan tadi gitu atau budaya tadi. Katakan tadi ya yang contohnya Mbak Firia atau contohnya Prof yang tentang tempat sampah dan buang sampah. Dalam situasi tadi ada dua pihak yang saling influence gitu, saling mempengaruhi. Yang buang sampah sembarangan itu orang yang kekuatan kebijaksanaannya rendah, budayanya rendah. Orang yang berinisiatif untuk menyediakan tempat sampah itu yang budayanya tinggi, kekuatan kebijaksanaannya tinggi. Nah, tergantung tuh yang mana yang lebih kuat menginfluence yang mana gitu. Kalau yang buang sampah sembarangan itu lebih kuat menginfluence pihak yang menyediakan tempat sampah, ya maka sistem yang terbentuk akan cenderung ke arah yang mentalitas buang sampah sembarangan tadi. Tapi kalau kekuatan influence-nya lebih kuat dari yang sisi yang satunya yang kebudayaannya tinggi, maka yang sistem yang terbentuk akan cenderung condong ke yang budayanya tinggi tadi. Dan soal influence tadi, kekuatan influence itu belum tentu ditentukan oleh jumlah gitu. Karena meskipun katakan yang kekuatan kebijaksanaan tinggi itu secara kuantitas jumlahnya cuma sedikit, kalau dia punya strategi yang tepat, maka yang sedikit ini bisa loh mempengaruhi yang banyak gitu. Jelas. Membuat kebijaksanaan kan, membuat keputusan. Sehingga menjadi sistem gitu. Sistem yang condong ke arah yang budayanya lebih, kekuatan kebijaksanaan lebih tinggi gitu. Oke. Jadi kalau ada satu orang aja punya kesadaran yang tinggi, dia bisa menarik puluhan ribu orang kan? Ya, itu pun depends, tergantung bagaimana dia mengekspresikannya sehingga ekspresi itu pengaruhnya cukup kuat untuk mempengaruhi orang yang jumlahnya lebih banyak. Ya, itu betul. Saya setuju. Teman-teman lain ada mau berpendapat? Ya, kalau kembali lagi ke tadi antara kesalahan budaya atau sistem, yang menurut saya, yang saya lihat sistemnya, Prof. Ya. Karena gini, budaya itu yang seperti dari katakan, dari budidaya ya, dari kekuatan dari kebijaksanaan. Tetapi ketika sistem itu tidak mendukung kekuatan dari kebijaksanaan ini, ya budayanya pun juga tidak akan terpelihara. Sehingga orang-orang yang sekalipun di lingkungan budaya itu, mereka tidak
akan menginternalisasi apa yang menjadi budaya mereka karena sudah ada pengaruh sistem ini yang lebih besar, yang lebih global dan yang bukan berasal dari budaya mereka gitu. Oke. Sekarang kita lihat ya acara TV Suara Rakyatnya si Aiman. Kita lihat soal banjir, ya. Kita lihat soal macam-macam lah problem soal airport yang tadi Firia bilang tuh ada bupati punya tanah hektaran ya rumahnya ya, hutan bakau segala macam ya. Itu karena budaya atau karena sistem? Yang terjadi ini karena budaya atau sistemnya kita lihat sekarang. Diskusi-diskusi TV yang hanya untuk klik supaya orang banyak itu kan kemarahan semua tuh. Iya, karena sistem. Kan ratingnya jadi tinggi. iNews tuh yang nggak pernah terkenal sekarang jadi dapat hadiah apa tuh dia sebagai acara yang terbaik untuk acara terbaiknya apa? Isinya kebencian itu. Iya. Karena sekarang otak manusia sekarang itu menikmati konflik itu, menikmati chaos. Makanya kalau kita nonton berita 1 jam, yang 40 menit tentang kekacauan, tentang hal-hal yang nggak karuan gitu, yang 10 menit tentang prestasi, hal-hal baik, sisanya iklan. So, how we change that gitu. Gimana karsanya? Hashim ada pendapat nggak Pak Hashim? Pak Hashim kan suka aneh-aneh pendapatnya, bagus-bagus. Kalau menurut saya, Prof, ada kan ajaran Sunda ya. Kita nih jadi orang itu harus bisa ngajaga rasa, ngajaga alam, ngajaga tata krama, sama ngajaga hubungan jeung Gusti. Nah, menurut saya semua ini karena kita nggak bisa ngejaga rasa terjadi ya. Kayak tadi yang tadi Firia ngomong, udah tahu ditulis dilarang merokok, tetap aja masih merokok. Nah itu kan kita nggak punya tepat selera ya. Kita rasa kita nih tidak bisa merasakan perasaan orang lain gitu ya. Kita ngebuang sampah sembarangan juga, itu kan nggak bisa ngejaga rasa gitu. Kalau kita bisa ngejaga rasa kan kita dengan nyampah itu kan ngeganggu orang ya, ngeganggu alam, ngeganggu ya macam-macam lah. Itu sampai orang nggak bisa menjaga rasa itu karena sistemnya membuat gitu atau karena budayanya? Karena pendidikannya kata saya mah, Prof. Iya, pendidikan itu apa? Budaya atau sistem? Sistem. Sistem kan. Yuk kalau yuk makan di Jepang tuh, restoran Jepang, yuk ketinggalan kamera yuk balik 4 jam kemudian masih ada tuh kamera yuk di situ. Udah jadi sistem. Iya, sistem udah rusak. Ya. Dulu waktu SD itu ada pelajaran budi pekerti, Prof. Sekarang udah nggak ada. Nah, jadi tadi kalau kita itu sistem, di Jember gimana mau pendekatannya secara budaya? Gimana? Pak Jember nggak setuju bahwa ini budaya. Seandainya ya, dilihat persoalan-persoalan ini ya, terus yang mau menyelesaikan masalah ini kan butuh duit kan, menyelesaikan masalah ini kan. Banyak rakyat yang menderita, lalu ada program makanan bergizi yang berapa triliun, lalu Menteri Keuangannya setengah mati, ya banyak ditentang oleh menteri yang lain. Kalau lu terus lihat perdebatan-perdebatan di TV, media sosial yang menurut saya 90% penuh dengan bukan kritik ya, tapi kebencian ya. Marahnya disalurkan dengan kebencian gitu. Kalau lu sekarang punya kuasa, seandainya you presiden, dan you katakan udah mengerti falsafah-falsafah ini, soal emosi, hukum ini, what you are going to do. Coba imagine gitu, seolah-olah you presiden gitu, daya ciptanya gitu. What you will do. Itu aja, you susah membayangkan diri lu jadi presiden kan. Daya cipta tuh di situ bro. Kita selalu bicara, kita nggak punya akses. Coba you jadi presiden. How you are. Karena presiden kalau dia nggak ngerti kayak gini, dia juga pusing nyelesainnya. How you do that? Jokowi dioyo-oyo terus. Kalau saya jadi presiden, ide saya relevan dengan apa yang Pak Hashim barusan katakan tuh. Jadi sebelum seorang anak atau generasi diajari ilmu apapun,
kasih dulu ilmu budi pekerti itu gitu. Karena budi pekerti, kekuatan kebijaksanaan itulah yang nanti akan menjadi pondasi ketika dia mempelajari yang lain gitu. Sehingga penerapannya dilandasi oleh kekuatan kebijaksanaan tadi. Sehingga jika terbentuk menjadi sistem, sistem tersebut pun based on that power of wisdom gitu. Based on budaya yang tinggi, yang adiluhung itu, bukan kayak sekarang secara individual aja kekuatan bijaksanaannya udah jahiliyah, udah serakah, udah tadi kayak kata Pak Edi munafik dan lain-lain. Ya, so how you are going to be president gitu. Bisa nggak seorang presiden menyelesaikan masalah seperti ini? Ada contohnya nggak di dunia? Ada Jepang, Pak, Prof. Jepang itu kan anak sekolah baru diajari disiplin ilmu yang lain setelah dia di umur tertentu, di kelas tertentu. Sedangkan sebelum dia kelas 3 itu dikasih pelajarannya sopan santun, kreativitas, hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan daya cipta. Belum diajari disiplin ilmu yang seperti fisika, matematik, dan yang lain. Oke. Ini bangsa kita ini terpecah belah nggak? Iya, terpecah belah. Di Jepang kan nggak terpecah belah, mereka disatukan oleh. Ada nggak contoh di dunia yang udah terpecah belah lalu ada satu tokoh dia membuat satu sistem sehingga kebencian itu bisa menurun? Ada, Bro. Ratu Adil ya? Bukan. Di mana? Di rumah sakit, Prof. Itu masih nunggu mama mau masuk HCU. Oh, gue kira you mau disunat. Iya, Bro. Habis dong ntar. Siapa? Nelson Mandela, Prof. Kenapa? Ada apa Nelson Mandela? Ya, dia bisa meredam kebencian kulit putih kepada kulit hitam dengan pengorbanan, dengan teladan yang dia berikan kepada musuh-musuhnya. Rekonsiliasi. Sehingga, iya, Bro. Karena kan sipir penjaranya aja dia jadikan bodyguard gitu, yang menyiksa dia dulu. Iya. Jadi satu orang harus punya kesadaran tinggi. Bayangin ya, di South Africa itu udah berapa generasi apartheid itu? Udah 200 tahun. Ya, orang-orang hitam banyak dibunuh. Ya, sakit hatinya bukan main nggak. Anaknya dibunuh, istrinya diperkosa. Mereka bisa ditransmutasi itu sama seorang Mandela. Pendekatan dia apa tuh? Dari sisi energi apa? Apakah dia pakai justice? Kalau pakai justice kan diadili semua tuh. Compassionate, Pak. Compassionate, pakai love. Tapi kata love kan udah inflasi, orang nggak percaya itu. Tapi harus ada brave-nya juga di situ ya. Harus ada keberanian. Tegas. Mandela gimana? Dia brave-nya sampai dia cerai sama istrinya loh. Karena istrinya tokoh yang mau perang terus, perang saudara udah itu. Kita ini kan udah terpecah nih oleh segelintir orang gitu ya, yang ya diskusi-diskusi. Ya, saya punya teman baik lah, Isadun namanya. Orangnya cerdas, tapi kemarahannya pemerintah itu penuh kebencian dia. Betul, Prof. Karena traumanya belum dirilis, Prof. Jadi masih full up. Jadi terapi dia deh. Ya. Iya. Kasih, Prof. Kasih Mbak Firya. Teman diskusi. Botak jelek itu. Penuh kemarahan, penuh narsis, ada narsisnya juga. Banyak orang yang narsis juga tuh. Kayak gitu-gitu ya. Kerendahan hatinya kurang gitu loh. So, saya mau cerita ya sesuatu ya. Karena video ini kita rekam, dan rekaman ini akan dikasih ke Prabowo.